Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Pitiani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan mengajukan pendapat tentang tugas PKN. Dalam pelaksanaan kerjanya pekerjaan terdapat tumpang tindih. Tumpang tindih adalah overlapping, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan yang sama dilakukan oleh beberapa orang yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang menghasilkan pekerjaan ganda atau kembar. Tumpang tindih pekerjaan juga bisa bermaksud meringankan pekerjaan. Namun, tanpa disadari, rasa tumpang tindih ini mengganggu keharmonisan dan konsentrasi dalam bekerja, dan mengakibatkan setiap lembaga merasa lebih tahu dari lembaga lain. Dan yang pasti, inilah yang menyebabkan kebisingan antar negara. Agar tak terjadi tumpang tindih, maka harus dilaksanakan koordinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Ardiansah, kelas 10 MIPA 2. Apa pendapat kalian tentang di rumah aja atau belajar di rumah? Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah, setuju. Karena agar mengurangi beban para tenaga medis, dengan cara ini kita bisa memutus penyebaran virus corona tersebut. Semoga penyebaran virus corona gak nambah lagi. Yang sudah tertular bisa sembuh lagi, dan semoga masalah virus corona di Indonesia ini cepat selesai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama adalah laut teritorial. Adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Yang kedua ada landas kontinen, merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai, tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih. Yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif. Apa itu zona ekonomi eksklusif? Yaitu zona yang luasnya 200 mil laut garis pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan dan juga atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Madani, kelas 10 IPS 2. Zona laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sedangkan landasan kontinen ialah laut yang secara geografis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif atau Z adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Fidela Anggraini dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan berpendapat mengenai di rumah aja atau belajar di rumah. Saya sangat setuju 100% kepada pemerintah untuk mengeluarkan aturan belajar di rumah bagi para pelajar dan mahasiswa. Karena salah satu untuk pencegahan penyebaran virus corona yaitu menjaga jarak aman antar sosial atau social distancing. Tetapi di balik itu, belajar di rumah lebih berat dibandingkan dengan belajar di sekolah. Mengapa? Karena guru-guru hanya memberikan tugas yang begitu banyak dan harus terselesaikan secepat mungkin. Padahal jika di sekolah, tugas tersebut bisa selesai untuk minggu depan. Dan menurut saya, Bapak Ibu guru kurang berkomunikasi dengan para siswa, hanya memberikan tugas yang begitu banyak, tetapi tidak dijelaskan seperti halnya di kelas seperti biasa. Menurut saya, jika Bapak Ibu guru lebih dekat berkomunikasi dengan para siswa, mungkin para siswa akan lebih bersemangat untuk belajar di rumah. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa, asal kelas dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapatkan perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing, pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, sekolah, dan tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah, siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervila Nuranisa dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara di rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diteruskan langsung oleh Presiden Joko Widodo, yaitu saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Himbauan social distancing menurut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Menggunakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah seperti mahasiswa dan siswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Daniela Putri dari kelas 11 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah ialah setuju tidak setuju karena masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Tetapi menurut saya pribadi, belajar di rumah itu sangat melelahkan dan membosankan. Kenapa? Karena saya harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Pertama, membersihkan rumah dan belajar. Bagi saya itu tidak ada istirahatnya kecuali di malam hari dengan tidur. Tetapi mungkin ada baiknya juga selain menghindari terinfeksinya virus corona. Sebagian pembelajaran juga bagi saya tidak efektif karena kurangnya pemahaman pembelajaran, kurangnya mengerti tentang materi yang dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianti dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan tentang penggalan bela negara menghadapi corona dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing, pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain, mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah. Siswa dan mahasiswa sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, dan hingga membatalkan ujian nasional 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Fuji Lestari dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius dari seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Tidak bepergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, sekolah, dan tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar di rumah bagi siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cakrawati, kelas 10 MIPA 2. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen merupakan daratan di dasar laut di luar wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 mil, maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Madania dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Tidak bepergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah. Siswa dan mahasiswa sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renati Julia Jahara dari kelas 10 MIPA 2. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda-beda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardanati Julia Jahra dari kelas 10 MIPA 2. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda-beda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianti dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan berpendapat tentang belajar dari rumah. Menurut saya, belajar dari rumah itu sangat menyenangkan karena tidak ada yang mengganggu dan bisa berpikir secara jernih. Tapi di rumah juga sangat membosankan karena tidak ada teman bermain dan menghibur kita. Kalau gak ada guru yang mengirim tugas, rasanya sangat bosan karena kita sudah terbiasa mengerjakan tugas secara online. Kadang kita juga suka bingung kenapa guru itu belum mengirim tugas, sedangkan kita sudah menunggunya. Tapi waktu guru mengirim tugas ada 2 tugas dalam sehari, dan di situ pula ditambah lagi tugas 1, sedangkan tugas yang 1 lagi belum diselesaikan. Sebagai murid, kita juga tidak bisa mengerjakan 3 tugas dalam sehari. Ada saatnya untuk beristirahat, setelah itu dilanjut kembali mengerjakan tugasnya. Saya pengen guru mengirim tugas sesuai dengan jadwalnya masing-masing agar siswa tersebut bisa bernafas lega dengan mengerjakan tugasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapatkan perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ia berkata, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntutnya adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah untuk siswa dan mahasiswa, sholat wajib dari rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga pembatalan UN 2020. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitria dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan alasan tentang belajar di rumah. Saya mempunyai 2 alasan, yaitu yang pertama setuju. Menurut saya, belajar di rumah membuat kita menjadi lebih fokus dalam belajar, dan belajar di rumah jumlah murid tidak terlalu banyak. Hal ini menyebabkan kita akan lebih mudah menyerap ilmu dari pengajar, dan bisa lebih memberikan kemandirian dan kreativitas individual. Yang kedua, tidak setuju, yaitu kita cenderung mengerjakan individualisme, kurang bersosialisasi dengan orang lain, tidak dapat belajar berorganisasi dengan baik, dan yang terakhir, kita tidak bisa bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan dalam materi yang tidak bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani, kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, jadi setiap lembaga mempunyai rangkaian kerja masing-masing, walaupun kita tahu rangkaian kerja dari lembaga lain, tapi kita tidak berhak mengurus kinerja dari suatu lembaga. Oleh karena itu, kita tidak usah ikut campur karena semua prosedur masing-masing. Kalau kita terlalu ikut campur dengan urusan orang lain, bisa membuat ketua lembaga beserta pejabat lainnya merasa tidak nyaman. Jadi, sikap seperti itu kurang baik
berorganisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani, kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, jadi setiap lembaga mempunyai rangkaian kerja masing-masing, walaupun kita tahu rangkaian kerja dari lembaga lain, tapi kita tidak berhak mengurus kinerja dari suatu lembaga. Oleh karena itu, kita tidak usah ikut campur karena semua prosedur masing-masing. Kalau kita terlalu ikut campur dengan urusan orang lain, bisa membuat ketua lembaga beserta pejabat lainnya merasa tidak nyaman. Jadi, sikap seperti itu kurang baik dalam berorganisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sundari Rifai dari 10 IPS 1. Menurut pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah aja, saya setuju karena kita dapat terhindar dari menyebarnya virus corona yang semakin hari semakin bertambah. Kita dengan di rumah aja bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Jarang-jarang kan kita selalu kumpul dengan keluarga. Nah, dengan waktu ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Meskipun di rumah aja, kita harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, kalau tidak setujunya, saya bosan sih dengan di rumah aja ini. Tapi ini demi keselamatan kita, demi kebaikan kita semua. Kita hanya bisa mengikuti peraturan, mengikuti himbauan dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mengutarakan pendapat saya tentang tugas PKN. Penerapan nilai Pancasila dan nilai Pancasila sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan nilai Pancasila harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, orang penjabat sudah sama sekali tidak mengindahkan nilai dan etika Pancasila. Dan seharusnya itu yang harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu menerapkan nilai Pancasila dan etika Pancasila. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerapkan nilai dan etika Pancasila, begitupun arti dari nilai dan etika Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan memberikan pendapat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah jauh dari yang sebenarnya, karena menurut saya itu termasuk kesadaran diri sendiri dan seharusnya pemerintah memberikan sesuatu yang bisa membuat masyarakat sadar diri, entah melalui media sosial atau televisi. Sekian pendapat dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fadila Maulana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang mengapa para pejabat bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan bersikap arogan. Karena adanya persaingan di dalam organisasi sehingga saling menjatuhkan satu sama lain karena ingin mencapai keinginannya. Dalam menghadapi masalah, orang-orang tersebut hanya mengandalkan emosi, tidak dengan kepala dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dunia sedang berusaha untuk menahan penyebaran COVID-19. Berbagai negara mulai menerapkan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial yang memaksa orang-orang untuk menghindari tempat ramai. Indonesia sendiri telah menerapkan social distancing, tindak yang bukan hanya menjaga kesehatan pribadi, tapi kesehatan orang banyak. Saya tahu ini susah. Saya tahu tidak semua orang punya pilihan untuk melakukan itu, tapi faktanya langkah-langkah ini sudah terbukti efektif di negara lain. Oleh karena itu, saya sangat
setuju dengan hashtag di rumah saja. Dan saya mengajak teman-teman dan semua orang untuk jaga jarak, hindari keramaian, dan jangan lupa mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Semoga wabah ini segera berakhir dan dunia kembali membaik agar kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Perdela Maulana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang tumpang tindih pekerjaan. Menurut saya, adanya tumpang tindih antar lembaga tersebut karena lembaga tersebut tidak ingin kalah dengan lembaga lainnya dan merasa ingin tahu tentang segala hal, sehingga mereka merasa lebih tahu daripada lembaga lainnya. Mereka tidak ingin kalah bersaing dalam segala hal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sandias dari kelas 10 MIPA 4. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah atau dikenal dengan istilah di rumah saja. Nah, pendapat pribadi saya tentang istilah atau lebih tepatnya kebijakan pemerintah ini sangat-sangat bagus karena memperlambat penyebaran atau bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran online setiap hari pengganti sekolah. Jikapun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat untuk dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan seperti kurangnya komunikasi dan membuat keboringannya parah. Terlebih siswa pelajar yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya, tentunya itu menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu tentunya guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan. Harus melihat siswa yang tidak mempunyai keadaan seperti siswa lainnya. Sekian dari saya. Maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang semangat bela negara menghadapi pandemi corona dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain, mengenakan masker, kemudian tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, penundaan pembayaran untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspeni Sapitri dari kelas 10 IPS 3. Menurut saya, belajar dari rumah tak kalah menyenangkan dibanding di sekolah. Misalnya, kita bisa memanfaatkan handphone untuk memperoleh segala informasi. Di sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan untuk belajar karena disitulah kita dapat berinteraksi dengan guru maupun teman. Semoga COVID-19 ini yang sedang mewabah di Indonesia
segera berakhir, agar kita dapat melakukan pembelajaran di sekolah secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Berianto Alpon dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan memberikan pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah. Menurut saya, belajar di rumah bagi sebagian siswa kurang efektif karena materi yang disampaikan berupa file atau tulisan saja dan sulit untuk dipahami karena jarang adanya sesi tanya jawab antara guru dengan siswa bila siswa tidak mengerti apa tugas dan materi yang disampaikan oleh guru tersebut, sehingga siswa lemah dalam memahami materi yang disampaikan guru tersebut. Adapun dampak positifnya, yaitu kita bisa memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 ini, serta kita bisa memperdalam materi, dan kita juga bisa lebih leluasa dalam mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisma Nurulma dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang setuju atau tidaknya belajar di rumah. Menurut saya setuju karena kita bisa belajar dengan mandiri dan menjadi lebih rajin dengan penugasan yang diberikan oleh guru. Dan saya juga mempunyai pendapat kurang setuju tentang belajar online, yaitu belajar jadi tergantung pada HP. Jika HP tidak ada, informasi tugas dan pembelajaran jadi tertinggal. Tambah, jika kita kurang memahami pembelajaran itu sendiri, kita tidak bisa bertanya secara langsung kepada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lim Nurhalisa dari kelas 10 MIPA 3. Saya kurang setuju mengenai kebijakan pemerintah menghadapi COVID-19 dengan cara belajar di rumah, karena waktu dan cara pembelajarannya kurang efektif, sehingga para pelajar merasa terbebani dengan tugas-tugas yang terkadang tidak dimengertinya. Saya mengerti bahwa kebijakan pemerintah bertujuan untuk mencegah dan menjauhkan kita dari bahayanya COVID-19. Tetapi saya sebagai pelajar lebih suka belajar di sekolah karena dibimbing langsung oleh guru. Dan jika ada materi yang tidak dimengerti, dapat ditanyakan secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Aulia Putri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan sikap warga negara terhadap pandemi corona dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. Ketiga, tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutuskan mata rantai penularan dan meminimalisir tertular. Terakhir, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang sudah disediakan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang hashtag di rumah aja dan belajar di rumah. Pendapat saya tentang hashtag di rumah aja, saya sangat setuju karena kan sekarang negara kita sedang mengalami pandemi wabah COVID-19. Dengan adanya hashtag di rumah aja, kita harus berdiam diri di rumah karena untuk memutus mata penularan COVID-19. Dan selain itu, ada hikmahnya juga dari hashtag di rumah aja itu, kita menjadi lebih dekat dengan keluarga, dan dengan adanya wabah COVID-19 ini mengingatkan kita agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan dengan adanya hashtag belajar di rumah, saya setuju karena mempertambah ilmu pengetahuan kita karena sekolah diliburkan juga kan. Tapi ada tidak setuju juga karena kita tidak bisa menanyakan langsung kepada gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Aulia Putri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang belajar di rumah dan di rumah aja. Setuju atau tidak setuju itu harus karena melihat kondisi negara kita sekarang yang sedang terwabah COVID-19. Setuju karena ini memang langkah terbaik untuk memutus rantai penularan COVID-19. Sedangkan tidak setuju karena di sini kita dapat batasan ruang di mana kita harus karantina sendiri di rumah masing-masing. Sedangkan belajar di rumah, tugas dan materi yang disampaikan secara online menimbulkan ketidakpahaman sebagian siswa karena kurang jelasnya materi yang disampaikan, terutama bagi pelajaran yang butuh penjelasan serta pemahaman yang lebih mendalam seperti matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Herawati dari kelas 10 MIPA 5. Saya setuju dengan itu karena saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Belajar di rumah atau diam di rumah saja adalah langkah paling tepat yang diambil pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Apalagi saat ini positif corona di Indonesia terus meningkat. Itu yang membuat pemerintah dan tim medis merasa kewalahan. Dengan belajar di rumah atau diam di rumah, setidaknya kita mengurangi beban serta membantu pemerintah dan tim medis dalam memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Andrianika dari kelas 11 IPS 3. Pelanggaran HAM berat di Indonesia: yang pertama, pembantaian 1965 sampai 1966. Yang kedua, penembakan misterius 1982 sampai 1986. Dan yang ketiga adalah pembantaian Talang Sari Lampung yang terjadi pada tahun 1989. Yang keempat, tragedi Rumuh Gudung Aceh terjadi pada tahun 1989 sampai 1998. Yang kelima, penembakan mahasiswa Trisakti. Dan yang keenam, penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Septiani Asyari dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah lautan bebas sejauh 12 mil. Landasan kontinen adalah landasan benua atau paparan benua atau sering disebut landasan kontinen. Adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan daratan pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang terluas 200 mil luas dari garis pantai, yang mana dalam zona tersebut negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia, bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia, bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Safitri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius tahun 1982 sampai 1986. 3. Pembantaian Talagasari, Lampung tahun 1989. 4. Tragedi Rumuh Gedong di Aceh tahun 1989 sampai 1998. 5. Penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. 6. Penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umanur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Sedangkan landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Dan zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka dan diukur dari garis dasar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizan Atayatini dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar di rumah aja. Menurut saya belajar di rumah ada sisi positif dan negatifnya. Contoh sisi positifnya, kita terjaga dari virus corona, bisa meminimalisir penyebaran virus corona dan bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. Dan dari sisi negatifnya, tugas yang diberikan secara online terkadang tidak efektif karena ada beberapa pelajaran yang membutuhkan konsultasi dengan guru yang dianggap memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya matematika, kimia, fisika itu tidak bisa hanya dengan memberikan PowerPoint atau misi seperti saja menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memerista Dewi dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pembelajaran di rumah. Jika saya setuju dengan adanya pembelajaran di rumah ini, karena pengganti seorang guru adalah orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya belajar untuk memahami materi yang diberikan guru. Dan sebagai pencegahan virus corona ini, jika saya tidak setuju, karena saya lebih mudah dan memahami materi di sekolah dibandingkan di rumah, karena bisa bertukar pikiran dengan teman-teman saya. Semoga saja pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memerista Dewi dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pembelajaran di rumah. Jika saya setuju dengan adanya pembelajaran di rumah ini, karena pengganti seorang guru adalah orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya belajar untuk memahami materi yang diberikan guru. Dan sebagai pencegahan virus corona ini, jika saya tidak setuju, karena saya lebih mudah dan memahami materi di sekolah dibandingkan di rumah, karena bisa bertukar pikiran dengan teman-teman saya. Semoga saja pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Ligiani dari kelas 10 MIPA 3. Pada era sekarang, banyak sekali kita jumpai dan kita lihat penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh pejabat negara, terlebih di dalam masalah kinerja. Para pejabat sering bersikap arogan dan tidak mempedulikan batasan-batasan hukum di Indonesia. Seakan para pejabat
kebal akan hukum. Kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan banyaknya kritikan yang dilakukan antar lembaga seolah-olah mereka saling menjelekkan satu sama lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Menurut saya, lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya itu harus melakukan musyawarah. Nah, ketika bermusyawarah, jika ada yang ingin memberikan pendapat, didengarkan dulu, baru di akhir diberikan komentar. Nanti juga di akhir musyawarah bakalan ada hasilnya kayak gimana. Jadi gak ada tumpang tindih pekerjaan lagi, dan gak ada lembaga yang merasa lebih tahu dari lembaga yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani dari kelas 10 MIPA 6. Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah yaitu, jika saya setuju, yang pertama, kita masih bisa mendapatkan ilmu pengetahuan walaupun tidak berangkat ke sekolah. Dan kita bisa mencegah penularan COVID-19. Jika saya tidak setuju, karena tidak setiap murid mempunyai kuota internet yang memadai untuk belajar di rumah. Dan saat belajar di rumah, tugas cenderung lebih banyak dan kadang tidak dimengerti oleh murid. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Malia Rizkia Ramadan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang zona laut teritorial. Zona laut teritorial merupakan garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua, zona landas kontinen. Zona landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis atau morfologi merupakan lanjutan dari suatu kontinen atau benua. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur zona laut sebesar 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 10 IPS 3. Pendapat kami para pelajar dengan adanya belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19, menurut pendapat saya, solusi terbaik oleh pemerintah untuk para pelajar dan mahasiswa tujuannya yaitu untuk memutus rantai penularan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Erandika dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menanggapi tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi virus corona dengan menetapkan sistem di rumah saja atau belajar di rumah. Menurut saya hal ini sangat baik dan tepat dilakukan. Mengapa demikian? Karena dengan di rumah saja kita dapat mencegah penyebaran virus corona. Dengan demikian, kemungkinan untuk terpapar atau terkena virus corona menjadi sangatlah kecil. Di satu sisi, dengan belajar di rumah, proses belajar dan mengajar akan menjadi kurang efektif. Akhirnya, siswa harus belajar secara individu di rumah saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyandianti Nugraini dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan pengertian tentang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Dan zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Sidik. Saya dari kelas 10 MIPA 5.
saya akan memberi pendapat tentang di rumah aja atau belajar di rumah. Menurut saya setuju, karena sekarang memiliki masalah yang sangat genting, yaitu merebaknya virus corona. Karena virus ini sangat cepat menular jika kita berkerumun. Dan kita disuruh untuk berdiam di rumah saja dan melakukan kegiatan atau pekerjaan apa saja di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, tumpah tindih pekerjaan adalah kondisi yang membuat diri kita merasa tidak nyaman. Tanpa disadari, rasa tumpah tindih ini mengganggu keharmonisan sekaligus konsentrasi untuk bekerja. Akibatnya, produktivitas kerja kita terganggu. Dan 3 cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah: pertama, bicaralah dari hati ke hati dengan orang yang bersangkutan. Kedua, ceritakan akibat buruknya yang justru menghambat pekerjaan. Ketiga, buatlah kesepakatan tentang siapa mengerjakan apa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren dari 10 IPS 1. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 2. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. 3. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alna Dwi Anissa dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Sedangkan landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Dan yang terakhir, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitra Fajriani dari kelas 10 IPS 5. Karena menurut saya setiap lembaga tidak terlalu sadar dengan urusannya masing-masing, sehingga ikut campur dengan urusan lembaga lain, dan mereka merasa paling tahu tentang urusan lembaga lain. Dan dalam satu lembaga juga mereka tidak terlalu mementingkan untuk melakukan kegiatan musyawarah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Hal tersebut akan mengakibatkan konflik antar lembaga ataupun dalam satu lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tumpang tindih dalam pekerjaan. Menurut saya, sebelum melakukan atau menyelesaikan masalah, sebaiknya buatlah kesepakatan antar seseorang dengan seseorang lainnya atau antar karyawan dengan karyawan lainnya tentang masalah itu atau tentang pekerjaan itu, agar tidak ada terjadinya tumpang tindih dalam pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviani Daspitasari dari kelas 10 MIPA 3 akan memberikan pendapat tentang belajar di rumah, yaitu dengan alasan setuju dan tidak setuju. Setujunya karena dengan belajar di rumah saya bisa belajar dengan secara mandiri dengan menggunakan paket edukasi yang telah diberikan oleh pemerintah dengan cara belajar di aplikasi Ruang Guru dan aplikasi belajar lainnya di HP. Tetapi saya juga tidak setuju karena dengan belajar di rumah saya tidak bisa berkonsultasi dengan guru secara langsung tentang materi pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawan dari kelas 11 IPS 4. Menurut saya, pelanggaran HAM terberat yang ada di Indonesia yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida contohnya yaitu membunuh anggota kelompok, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Terima kasih. Demikian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Hambali, saya dari kelas 10 MIPA 5. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Apakah yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah daratan di dasar laut di luar wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 meter dan lebar maksimal 200 mil laut. Maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Apakah yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Yaitu sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km dari garis dasar pantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di rumah aja atau belajar di rumah. Pandemi virus corona atau COVID-19 membuat saya sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, tak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Pelajarannya adalah untuk kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, untuk menjaga tubuhnya, jaga kesehatannya dengan cara yang bersih, dan bisa menjadi lebih aware sama sekitar. Kemudian di tengah dampak positif itu, ada pula hal yang membuat saya tidak setuju untuk melakukan lockdown atau belajar di rumah ini. Kemungkinan besar semua kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah sekarang menjadi di dalam rumah, dan itu menimbulkan kebosanan tersendiri. Kemudian tentang belajar di rumah, sedikit tidak setuju karena kurang memahami materi yang diberikan, atau justru ada pengajar yang hanya memberikan tugas tanpa adanya materi. Sedangkan di sekolah sebelum pengajaran tentunya ada proses pembelajaran dan pemahaman tentang materi yang akan dipelajari dan dibahas, nantinya akan dijadikan bahan penilaian. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada siswa tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamila dari kelas 10 MIPA 1. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil, mengelilingi seluruh garis pantainya. Landas kontinen adalah daratan di dasar laut di wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 meter dan lebar maksimal 200 mil, maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Dan zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 meter dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarema, saya dari 10 MIPA 2. Pengertian laut teritorial adalah batas yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut, atau merupakan perbatasan laut yang merupakan bagian dari kedaulatan suatu bangsa. Pengertian landas kontinen atau paparan benua adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Fitria dari kelas 10 MIPA 6 akan berpendapat tentang belajar di rumah. Menurut saya, belajar di rumah adalah salah satu strategi terbaik saat ini dalam menghadapi corona. Dengan belajar di rumah, kita dapat menghindari resiko penularan yang tinggi. Tetapi kekurangannya belajar di rumah tidak mudah kita mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar negara kita dan negara-negara lain sembuh dan terbebas dari virus corona ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Lusiansa dari kelas 11 MIPA 4. Saya membuat video ini akan membahas tentang pendapat saya mengenai di rumah saja. Menurut saya, belajar di rumah atau di rumah saja itu setuju. Karena dengan kondisi saat ini, maka berada di rumah adalah langkah terbaik untuk menjaga kesehatan kita. Dan dengan di rumah saja, saya juga jadi lebih dekat dengan keluarga. Dan meskipun di rumah saja, saya tetap mendapatkan nilai pelajaran, tidak ketinggalan pelajaran, karena guru-guru saya memberikannya secara online. Jadi, untuk tetap sehat dan menjaga kesehatan dengan keadaan saat ini, di rumah saja adalah langkah yang terbaik. Stay at home. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesta Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya, penyimpangan ini terjadi karena adanya pembelokan ide dasar yang disebabkan oleh kurang adanya rasa nasionalisme, kurang memahami makna ideologi, serta nilai-nilai Pancasila yang tidak dijadikan pedoman. Seharusnya kita menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, serta memahami makna dari nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiani dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menyampaikan pendapat mengenai di rumah aja atau belajar di rumah. Saya setuju karena dengan di rumah aja kita bisa terhindar dari virus corona dan kita juga bisa memutus rantai penularan virus corona di Indonesia. Tetapi selain itu, belajar di rumah menjadi kurang efektif dan pemahaman pembelajaran pun kurang dimengerti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Melsa Oktaviansa dari kelas 10 MIPA 4. Jadi, menurut pendapat saya, memang benar. Saat ini kadangkala pejabat di Indonesia ada yang bersikap arogan. Mereka seolah karena memiliki jabatan, mereka merasa lebih tinggi dan untuk patut dihormati. Dalam bekerja, mereka menjelekkan lembaga lain karena mereka merasa paling paham dan paling benar. Padahal, sikap ini bukan kriteria ideal sebagai pemimpin. Jadi, jadilah sebagai pemimpin yang rendah hati dan bertanggung jawab dalam hal apapun itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rupianti. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Pendapat saya tentang di rumah aja, saya setuju karena banyak waktu luang bersama keluarga, menikmati hari-hari bersama keluarga, berbagi cerita tentang kapanpun dimanapun sebelum kumpul bersama keluarga, dan tidak luput juga dengan tugas dari sekolah meskipun hanya lewat online, tetapi banyak sekali yang bisa saya dapatkan meskipun hanya belajar lewat online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang tumpang tindih pekerjaan. Menurut saya, sebaiknya kita melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan dan kita bisa merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Melsa Oktaviansa dari kelas 10 MIPA 4. Jadi yang pertama, laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua, landas kontinen adalah dasar laut secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari landas kontinen benua. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka
diukur dari garis dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Andrianika dari kelas 10 IPS 3. Pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja. Alasan saya setuju karena dengan belajar di rumah kita bisa mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Alasan saya tidak setuju karena yang pertama, tugas yang diberikan oleh guru melebihi tugas yang diberikan saat-saat belajar seperti biasa, dan yang kedua, kita tidak bisa memahami betul tugas dan materi yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daik Marayan dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang zona laut teritorial, zona landas kontinen, zona ekonomi inklusif. Zona laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar menuju laut lepas. Zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi adalah lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi inklusif adalah sebuah jalur laut ukuran selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Legiani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang tumpang tindih pekerjaan. Jika setiap lembaga saling merasa bahwa lembaganya sendiri yang paling benar dan selalu mengkritik lembaga lainnya, maka akan terjadi suatu permusuhan. Karena setiap lembaga mempunyai integritas dan haknya sendiri, serta memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jika kejadian ini terus berlanjut, maka keadilan di negara kita akan tercoreng. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramukti dari kelas 10 MIPA 5 akan mengemukakan pendapat saya tentang oknum pejabat yang perilakunya tidak sesuai dengan Pancasila. Menurut pendapat saya, yang jelas budaya malu sudah tidak ada lagi di negeri ini. Mereka, para pejabat yang notabene dipilih oleh rakyat, sudah tidak menghiraukan nasib rakyat. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengrani Saraswati dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah, setuju dan tidak setuju. Setuju dalam hal bisa berkumpul bersama keluarga dan menghambat penyebaran COVID-19. Masalah tidak setuju, tugas lebih banyak dari biasanya dan banyak tugas yang tidak dimengerti. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya. Menurut saya, kurang adanya komunikasi yang terlibat dalam suatu lembaga yang membuat suatu lembaga menjadi arogan atau terjadinya masalah. Menurut saya di sini, komunikasi yang baik dalam suatu lembaga akan menghasilkan kerjasama yang baik. Nah, oleh karena itu, suatu pejabat akan bekerja sama dengan baik karena adanya komunikasi yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sabila Rahayu. Saya dari 10 MIPA 5. Menurut saya, kenapa orang dan pejabat sudah tidak mengindahkan nilai-nilai Pancasila? Karena kurangnya rasa kejujuran dalam diri dan tidak memiliki visi misi untuk masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Lestari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja HAM yang ada dalam bidang pendidikan. Menurut pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Amina Rusyada.
dari 10 MIPA 3. Zona laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Zona landas kontinen adalah garis batas yang merupakan kelanjutan dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. ZAA adalah wilayah laut yang berjarak 200 mil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ardianti dari kelas 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, pejabat menyimpan dari nilai-nilai Pancasila karena mereka belum terlalu paham tentang makna yang terkandung di dalamnya, dan mereka tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pejabat saling menjelekkan satu sama lain juga karena mereka merasa dirinya paling benar, padahal belum tentu semuanya itu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Permana dari kelas MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial, landasan kontinen, dan zona eksklusif? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil, laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarema. Saya dari 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya, banyak pejabat negara yang sudah tidak ada rasa malu meskipun terindikasi terlibat kasus, seolah tenang-tenang saja. Sebaiknya jangan hanya mengandalkan nama jabatan saja, karena itu sangat contoh yang tidak baik, yang nantinya bisa saja dicontoh oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Malia Rizkia Ramadan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat saya terhadap teks tersebut adalah mengapa kita harus saling berselisih ketika merasa paling hebat dan benar. Seharusnya ketika dalam keadaan tersebut kita saling bekerja sama walaupun ada pendapat yang berbeda. Jika pendapat itu disatukan, mungkin akan menghasilkan ide yang sangat luar biasa. Jadi buat apa kita berselisih, hanya akan merusak tali persaudaraan. Lebih baik bekerja sama akan memperingan masalah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif? Yang pertama, laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua, landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bagaimana cara agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Contohnya dalam dunia kerja, banyak sekali orang-orang yang bersikap arogan, menjelekkan lembaga lain, bahkan menjatuhkan orang lain. Dan cara mencegah terjadinya penyimpangan dari nilai Pancasila dengan diadakannya peraturan dan yang melanggar diberikan sanksi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.